Ya karena ketika kita lihat di masyarakat pun ketika kita ngomong politik aja nih, Iya. langsung nih ke arahnya negatif aja, lah politik lagi, ya politik lagi. Mmm. Dan hal tersebut mengarah kepada hal negatif. Ini Iya. banyak, apa ya, penjajahan gaya baru gitu, apalagi Mhm. untuk saat ini nih, ini Iya. menurut saya penjajahan gaya baru nih, Iya iya. karena melalui konstitusi Luar biasa kan? luar Patut biasa dicontoh itu. luar biasa sekali. Iya, patut Kita tiga dicontoh ini. m mereka 17M. M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel YouTube Intelektual. Kali ini kita berada pada segmen ngompol, ngobrol masalah politik. Idih, Iya. mantap betul, politik terus. Oke, jadi teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu seorang yang sangat istimewa, seorang mahasiswa, bisa dikatakan aktivis. Enggak, orang mahasiswa kupu-kupu. Iya 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 iya. Kalau berbicara tentang mahasiswa kupu-kupu ya, kupu-kupu itu kan artinya, kuliah pulang ya. Iya betul. Iya, saya curiga kalau misalnya di kampus itu nggak ada bunga, makanya nggak kupu-kupunya nggak hinggap di situ ya. Idih, Iya. samrin samrin. Ya, analogi kupu-kupu itu adalah seorang bidadari gitu kan, cewek maksudnya. Oke, saudara Endang, ngobrol mengenai masalah politik, itu sangat kompleks sekali tentunya ya. Betul. Iya. Jadi sebelum kita berangkat membahas lebih detail masalah-masalah yang terjadi di negara Wano ya, ya kawan-kawan ya, di negara Wano bukan di negara Indonesia. Apapun negara lain pun bukan ya? Kan Bukan. negara Indonesia udah bagus. Iya. Jadi kita ambilnya di negara Wano. Wano. Iya betul. Karena biar bagaimanapun negara Indonesia itu sangat luar biasa loh, apalagi dipimpin oleh Pak Jokowi gitu kan. Saya pun ngefans sama Iya. beliau. Karena beliau luar biasa menurut saya. Dalam hal naik jabatannya pun cepat. Cepat. Gitu. Wali Iya. kota, gubernur, presiden. Dan sekarang udah 2 periode presiden. Pokoknya harus ditiru lah. Iya. Gitu. Patut diapresiasi ya Betul. Pak Jokowi ini. Karena dia menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada pada bangsa Indonesia tentunya itu sangat luar biasa ya. Iya betul, udah Luar bagus. biasa. Jadi nggak perlu diungkit-ungkit lah sebenarnya. Untuk masalah-masalah politik itu karena udah menurut saya udah bagus gitu. Iya, karena kita membahas tentang masalah politik, sedangkan di Indonesia nggak ada masalah gitu kan. Betul. Apa yang mau kita bahas? Nah nggak ada. Makanya kita bahas di mana tadi? Di negara Wano. Oh negara Wano. Ya. Boleh. Jadi sebelum kita berangkat pada ataupun kita membahas tentang problematika yang ada di negara Wano ya teman-teman, kita harus mengetahui dulu apa itu politik. Mungkin saudara Endang ini kebetulan saudara Endang ini seorang mahasiswa di mana dia mengambil jurusan ilmu sosial dan politik ya. Betul sih ke situ Iya. mah. Jadi menurut pandangan saudara Endang, politik itu apa sih gitu kan? Politik itu POLITIK, politik tuh. Iya. Nah, jadi politik itu apa ya? Kalau menurut Wikipedia itu apa ya? Sebuah cara sih sebenarnya. Cara dalam hal merebut kekuasaan dan sebagainya lah intinya gitu. Cuma menurut Aristoteles agak sedikit berbeda. Enggak berbeda juga, cuman apa ya? Gimana ya? Secara apa ya? Etimologi politik itu polis yang artinya kota. Dan secara terminologi ataupun secara apa ya? Definisi lah gitu. Jadi politik itu adalah sebuah cara untuk mencapai sebuah kebaikan melalui kota tersebut gitu. Jadi bagaimana sebuah negara ataupun bangsa ataupun pemerintah ketika ingin mencapai sebuah kebaikan yaitu harus berpolitik gitu. Iya. Jadi bisa dikatakan bahwasannya politik itu adalah tujuannya baik gitu kan sebenarnya Baik ya. secara Sebenarnya. teori ataupun konsep lah gitu. Iya, tapi mungkin selama ini pandangan saya mungkin dari pandangan teman-teman juga nih yang ada di rumah bahwasannya politik itu sesuatu yang kotor gitu kan. Karena memang praktek yang dilakukan itu memang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam teorinya. Mungkin seperti itu ya. Ya karena ketika kita lihat di masyarakat pun ketika kita ngomong politik aja nih, Iya. langsung nih ke arahnya negatif aja lah, politik lagi, ya politik lagi. Hmm. Dan hal tersebut mengarah kepada hal
negatif. Iya. Nah itu Iya. yang sebenarnya disesalkan lah gitu. Karena secara teori ya baik. Ketika emang secara teori itu pun buruk ya mungkin nggak ada tuh namanya Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Iya, dan betul. jurusan ilmu politik itu mungkin nggak bakal ada. Iya. Karena pendidikan selalu merujuk pada hal kebaikan. Kebaikan tentunya ya. Betul. Gak mungkin kalau misalnya jenjang perguruan tinggi mengajarkan sesuatu yang tidak baik. Gak Betul, nggak mungkin. mungkin, Gak itu. mungkin. Oke, kita lagi kembali lagi ke negara Wano ya. Bahwasanya di negara Wano ini problematikanya itu sangat kompleks, sangat luar biasa sekali di sana. Bahwasanya dari masalah Covid, dari masalah korupsi para pejabat, dari macam-macam masalahnya tuh, berbegitu banyak warna ya. Saya ingin menanyakan bahwasanya menurut dari pandangan politiknya Saudara Endang ini mengenai tentang penerapan ataupun kebijakan dari pemimpin negara Wano ini untuk mengatasi masalah Covid itu seperti apa? Sejauh mana sih kebijakannya itu? Kalau kita berbicara di negara Wano, itu emang cukup memprihatinkan menurut saya. Karena kita lihat di sejarahnya Wano pun emang Wano itu awalnya emang dulu sebenarnya sejahtera, cuman bukan sejahtera juga ya, nggak dijajah lah intinya. Dan Iya. tiba-tiba dijajah oleh imperialis ataupun kolonialisme. Setelah itu ketika sudah merdeka, negara Wano ini banyak penjajah-penjajahan gaya baru gitu. Apalagi untuk saat ini nih. Ini Iya. menurut saya penjajahan gaya baru nih. Iya, iya. Karena melalui konstitusi penjajahannya gitu. Menyengsarakan rakyatnya melalui sebuah peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintahan Wano tersebut. Iya, Kira-kira. iya. Jadi pada intinya peraturan perundang-undangan itu dibuat untuk menjadi senjata di mana mereka pergunakan untuk memuluskan dari apa yang mereka inginkan gitu ya. Betul. Jadi kepentingannya itu bukan lagi kepentingan untuk rakyat, tapi hanya kepentingan individu ataupun golongan-golongan tertentu gitu. Iya. Jadi politik ataupun sebuah caranya itu hanya untuk kepentingan individu ataupun kelompok gitu, bukan kepentingan masyarakat. Makanya cukup prihatin lah untuk di negara Wano ini. Syukurnya saya cukup bersyukur saja gitu, karena tidak terjadi di negara kita gitu, di negara Indonesia ini. Iya, gitu. iya. Iyalah, di negara Indonesia kan memang pemimpinnya sangat baik pemimpinnya tuh. Atuh jelas, Iya. saya juga ngefans sama mereka, sama Dari dia, mereka. dari menteri ya, dari menterinya, dari presidennya, semua orang-orang baik. Jelas. Jelas. Gitu. Perlu ditiru lah. Banyak gelar-gelar juga yang didapatkan kan oleh presiden kita. Jadi perlu diapresiasi gitu. Tidak seperti negara Wano. Iya, Gitu. iya. Ya, begitulah. Memang kita harus apresiasi sih ke pemimpin di negara Indonesia pada saat ini. Khususnya Pak Jokowi ya. Ya, jelas. Jadi saya mendapat membaca berita bahwasanya di negara Wano ini salah satu ya dikatakan menterinya lah. Menterinya itu mengkorupsi. Ya istilahnya diduga mengkorupsi dana bantuan sosial untuk masyarakat di negara Wano karena negara Wano ini sedang dilanda COVID-19 gitu kan. Tapi dana itu dikorupsi. Kalau menurut pandangan Saudara Endang, sebenarnya korupsi ini pengaruhnya itu dari eksternal ataupun pengaruh dari internal. Artinya eksternal itu artinya dari pihak luar. Ya. Misalnya partai ataupun segala macam lah. Dan internal itu memang karena akhlak dari pribadi seseorang ini gitu. Untuk tingkat korupsi ya. Yang pertama yang pasti korupsi itu hal negatif lah. Apalagi korupsi dalam hal sosial gitu yang seharusnya masyarakat itu membutuhkan gitu, dan dana tersebut dan emang harusnya ke masyarakat, tapi malah dikorupsi gitu. Itu adalah bentuk kezoliman yang luar biasa di negara Wano menurut saya. Iya. Dan mungkin ya hukumannya cukup berat harusnya itu. Sangat berat karena ya tadi itu kezoliman yang luar biasa untuk di sebuah negara itu mengkorupsi dana sosial gitu. Sangat. Dan efeknya itu ataupun akibat lah sebabnya. Ketika berbicara eksternal dan internal ya mungkin ada dua faktor juga, dua-duanya pasti masuk gitu, karena
korupsi sendirian itu nggak mungkin. Iya. Pasti selalu berkelompok. Iya, berjamaah lah Iya, istilahnya ya. berjamaah, Iya, begitu. betul. Artinya kalau misalnya korupsi sendiri pasti cepat ketahuan tuh. Iya pasti. Iya. Makanya mereka berjamaah. Iya, biar saling melindungi antara satu dengan yang lainnya. Betul. Dan Gitu. korupsinya bisa gede kan kalau berjamaah. Iya, gitu. Iya, soalnya menteri yang ada di negara Wano ini diduga istilahnya mengkorupsi dana bansos itu sebesar 17 miliar kalau tidak salah itu. Lumayan juga itu ya. Kalau Lumayan. dibeliin kerupuk itu udah cukup lumayan ya. Iya, apalagi beliin papeda tuh. Kalau misalnya Oh. beliin papeda itu seluruh negara Wano itu bisa lengket semua itu di situ. Yo. Iya. Kenyang pokoknya. Iya, jadi tapi memang saya salut sama pemerintah Indonesia gitu kan. Kembali lagi ya istilahnya kita membahas juga tentang Indonesia gitu kan. Saya salut dengan pemerintah Indonesia bahwasanya pemerintah Indonesia itu pejabat-pejabatnya sangat luar biasa sekali. Mereka sangat memikirkan kepentingan masyarakatnya Itu gitu jelas. kan. Iya. Jadi emang tidak perlu dibahas lagi lah untuk di Indonesia sebenarnya. Karena udah selalu baik menurut saya. Gitu. Jadi nggak perlu dibahas. Iya. Ya, karena kita bahas masalahnya. Iya. Dan nggak ada masalah kalau di Indonesia. Jadi nggak bisa dibahas. Oke, jadi memang pemimpin Indonesia itu patut dicontohi ya karena masyarakat aja itu menerapkan pada saat pandemi itu menerapkan 3M gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya pemimpinnya itu 17M. Itu berapa kali lipat ya? 6 kali lipatan lah. Iya. Itu cukup luar biasa. Itu luar biasa kan? Patut biasa. dicontohi itu. Luar biasa sekali. Iya, patut Kita dicontohi. 3M, mereka 17M. 17M. Jadi ya begitulah politik-politik ataupun problem-problem yang terjadi di negara Wano gitu kan. Kita berharap ke depannya negara Wano ini pemimpin diganti dengan seorang pemimpin yang baru di mana bisa menahkodai negara Wano ini dengan baik ya tentunya ya. Betul. Iya. Karena pemimpin yang buta navigasi itu bahaya juga. Betul. Tapi kalau di Indonesia bukan ya? Bukan. Bukan. Pokoknya Indonesia mah harus the best aja pokoknya. Iya. Harus the best aja pokoknya. Kalau misalnya pemimpin nahkoda negara Wano itu kalau buta navigasi, kapalnya bisa berkarang gitu kan. Bisa berkarang di pulau reklamasi mungkin. Iya. Salut. Terdampar dia di situ. Jadi masalah negara Wano. Emang masalah di negara Wano ini terdapat banyak masalah, Bang ya. Emang banyak masalah. Tadi baru Covid dan apa tadi? Korupsi sosial. Sosial. Oh iya. Saya hampir lupa. Di negara Wano ini juga di Kementerian Kelautan ya. Nah, di situ dia pemimpinnya, menterinya, sekelas menterinya itu diduga korupsi juga di situ dia. Oh, dia korupsi juga. Korupsi juga. Tentang masalah pokoknya masalah inilah lobster kalau tidak salah. Masalah benar. Iyalah, Iya masalah pasti. benar berarti. Kalau tidak salah pasti benar gitu kan. Betul. Nah, jadi memang di negara Wano ini politik-politik ataupun para pemimpinnya memang doyan korupsi ya. Mungkin dia hobi kali ya. Hobi. Apa passion kali ya? Jadi passion korupsi itu. Aduh. Oke. Jadi masalah yang berikut adalah mengenai tentang di negara Wano juga ya kawan-kawan bahwasannya terdapat undang-undang baru. Jadi di negara Wano itu dari DPR dan pemerintahnya itu membentuk suatu peraturan perundang-undangan baru di mana undang-undang ini begitu banyak kontroversial. Nah, jadi masyarakat berpikir bahwa undang-undang ini dijadikan sebuah alat untuk memuluskan rencana dari para pemerintah Wano gitu kan. Nah, dari pandangan saudara Endang, apakah perlu undang-undang itu dibikin sedemikian rupa sehingga memuluskan rencana mereka gitu? Ya, jadi balik lagi ke perkataan saya sebelumnya. Di negara Wano ini apa ya? Penjajahannya itu ya melalui konstitusi itu, melalui peraturan-peraturan gitu. Iya. Apalagi sebenarnya lebih jelasnya kayak apa ya? Undang-undang Omnibus Law lah ya. Di tepatnya di negara Iya. Wano tuh.
emang banyak kontroversial lah. Bahkan mahasiswa pun, bahkan tidak di kalangan mahasiswa, di kalangan buruh, pemuda, bahkan sampai pelajar pun itu ikut aksi gitu menolak. Ketika peraturan itu ditolak oleh masyarakatnya, lantas undang-undang itu untuk siapa gitu. Sedangkan masyarakatnya aja udah nolak sebenarnya. Dan dalam pembuatan undang-undang pun kan ada beberapa aspek lah ya. Mungkin abang juga udah tahu, apalagi jurusan hukum juga, seperti landasan filosofis, Ya, yuridis, dan sosiologis. Iya. Nah, aspek-aspek itulah yang mungkin harus diperhatikan dalam pembuatan undang-undang tersebut. Undang-undang, Tapi kan gitu. kenyataannya hal tersebut malah tidak diperhatikan. Itu cukup disayangkan lah gitu. Begitulah negara Wano, gitu kan? Tapi gini, yang saya lihat di negara Wano ini untuk saat ini, untuk yang dulu kan Omnibus Law ini cukup ramai gitu. Iya, iya. Tapi malah sekarang itu mulai tertutup karena banyaknya penggiringan opini.